Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Kalau saya sebut nama Muhammadiyah, apa yang terlintas di benak Anda? Mungkin sebuah organisasi keagamaan, sekolah, atau masjid. Biasanya begitu ya? Tapi bagaimana kalau saya bilang, organisasi ini juga mengelola 457 rumah sakit dan klinik, 176 universitas, dan ribuan sekolah di seluruh Indonesia. Wow. Ini bukan sekedar organisasi, tapi sebuah infrastruktur sosial yang skalanya luar biasa masif. Bahkan bisa dibilang, di banyak daerah peran mereka dalam menyediakan layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan itu, sudah hampir setara dengan peran negara. Ini fenomena yang sangat menarik. Tepat. Dan inilah yang akan kita bedah bersama. Ini adalah bagian pertama dari 9 seri kita yang akan mengupas kisah inspiratif Muhammadiyah. 9 seri ya? Betul. Untuk episode pembuka ini, kita akan fokus ke akarnya, ke software yang menjalankan mesin raksasa ini. Bagaimana sebuah gagasan teologis yang lahir lebih dari seabad lalu bisa jadi motor penggerak salah satu gerakan sosial terbesar di negeri ini. Dan untuk membongkar itu, di hadapan kita ada setumpuk bahan yang menarik, mulai dari riset akademis internasional, lalu ada berita-berita lokal dari Batang yang menunjukkan aksi nyata di lapangan, sampai skripsi mahasiswa. Skripsi mahasiswa yang meneliti program sosial di tingkat paling akar rumput. Misi kita kali ini adalah memahami DNA gerakan ini. Bagaimana sebuah ide bisa diterjemahkan menjadi aksi nyata yang menyentuh jutaan orang. Dari rumah sakit modern sampai klinik yang mengapung di lautan. Mari kita mulai. Oke, kita mundur dulu ke titik awalnya. Tahun 1912 di Yogyakarta. Pendirinya, Kiai Haji Ahmad Dahlan, punya sebuah kegelisahan. Beliau melihat Islam saat itu banyak dipraktikkan sebatas ritual pribadi, tapi kurang berdampak secara sosial. Disinilah letak kuncinya. Dan sumber-sumber kita semua menunjuk pada satu ideologi sentral, namanya teologi Al-Ma'un. Nah, ini dia. Apa sebenarnya ini? Kenapa satu surat dalam Al-Quran bisa jadi penggerak yang begitu dahsyat? Ini pertanyaan yang paling mendasar. Teologi Al-Ma'un ini betul-betul ruhnya Muhammadiyah. Inspirasinya dari surat Al-Ma'un yang isinya, kalau boleh saya sederhanakan, adalah sebuah kritik tajam. Kritik ya? Betul. Surat itu seolah bertanya, apa gunanya ibadah ritualmu kalau kamu membiarkan anak yatim telantar dan tidak peduli pada kaum miskin? Jadi bagi Kiai Ahmad Dahlan, iman itu harus punya bukti. Dan buktinya adalah aksi sosial, adalah kepedulian. Jadi, sholat saja tidak cukup kalau tetangga sebelah rumah masih kelaparan. Sesederhana itu ya, pesannya. Persis. Tapi Kiai Ahmad Dahlan tidak berhenti di gagasan. Beliau membungkus ideologi ini dengan 2 konsep lain yang jadi pendorongnya. Pertama, fastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan? Betul, semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini bukan lagi sekedar ayo berbuat baik, tapi ayo kita balapan berbuat baik. Nah, semangat kompetitif inilah yang mendorong mereka mendirikan sekolah dan klinik secara masif. Oke. Kedua, gagasan Islam berkemajuan, yaitu Islam yang modern, terbuka, mencerahkan, dan jadi solusi masalah zaman. Kombinasi 3 hal ini, Al-Ma'un sebagai ruh, Fastabikul Khairat sebagai mesin, dan Islam berkemajuan sebagai kompas, itulah DNA-nya. Dan DNA ini langsung diwujudkan dalam aksi nyata. Salah satu yang paling awal menurut sumber kita adalah PKO, singkatan dari Penolong Kesengsaraan Umum. Ejaan lama ya? Indonesia. Tapi ada satu cerita di balik pendirian PKO ini yang menurut saya sangat menarik. Ah, iya. Kisah tentang dokternya kan? Iya, betul. Sumber akademis kita mencatat dengan jelas bahwa saat itu KH Ahmad Dahlan kesulitan mencari dokter muslim yang bersedia. Akhirnya, beliau meminta bantuan seorang dokter Katolik untuk menjalankan klinik tersebut. Tunggu dulu, ini tahun 1923. Sebuah organisasi Islam yang baru berdiri, di tengah situasi kolonial, bekerja sama dengan dokter Katolik. Ini kan sangat tidak biasa untuk zamannya. Sangat tidak biasa. Apa yang membuat KH Ahmad Dahlan begitu berani mengambil langkah yang mungkin terasa kontroversial seperti itu? Itu pertanyaan kuncinya. Dan jawabannya, menurut analisis dalam sumber kita, adalah pragmatisme yang berlandaskan pada urgensi. Bagi beliau, masalahnya bukan soal identitas si penolong, tapi soal kesengsaraan umum yang harus segera ditolong. Oh, jadi fokusnya ke masalahnya bukan ke siapa yang menolong? Tepat.
Penderitaan itu nyata dan butuh solusi sekarang juga. Siapapun yang punya keahlian dan mau membantu, ayo jalan bersama. Pragmatisme untuk kemanusiaan inilah yang jadi semacam software yang terinstal sejak awal di gerakan ini. Itu kan cerita seabad yang lalu dari satu klinik kecil. Kalau kita tarik benang merahnya ke hari ini, wujudnya jadi apa? Skalanya pasti sudah beda jauh kan? Beda jauh itu understatement. Angkanya, jujur aja, bikin geleng-geleng kepala. Oh ya? Data tahun 2014 yang kita pegang saja mencatat Muhammadiyah punya 457 rumah sakit dan klinik, 176 universitas, lebih dari 2.600 sekolah dasar, dan 1.700 SMP. Dan itu data hampir 10 tahun yang lalu. Sekarang pasti lebih banyak lagi. Pasti, ini bukan lagi sekedar kegiatan amal. Ini adalah penyedia layanan sosial skala raksasa. Di sektor kesehatan saja, perannya luar biasa besar. Sumber riset kita memperkirakan total pendapatan dari seluruh jaringan rumah sakit dan kliniknya itu bisa mencapai 5 hingga 6 triliun rupiah per tahun. Triliun ya? Dan kontribusinya terhadap layanan kesehatan nasional itu sekitar 5%. Artinya, mereka bukan lagi pemain pelengkap, tapi pemain kunci dalam ekosistem kesehatan Indonesia. Betul. Dan biar tidak terlalu abstrak, kita bisa lihat bagaimana DNA ini bekerja di proyek yang sedang berjalan sekarang. Sumber berita lokal kita dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, memberikan contoh yang sangat konkret. Oke, di Batang. Ada apa di sana? Saat ini, mereka sedang membangun RSIP KU Muhammadiyah Batang. Proyek besar ya? Anggaran saja disebut lebih dari 50 miliar rupiah. Yang menarik buat saya adalah bagaimana mereka membingkai proyek ini. Dalam berita acara Milad, proyek ini disebut sebagai implementasi dakwah. Bukan proyek bisnis. Bukan, tapi proyek dakwah. Nah, ini dia poinnya. Kalau kita sambungkan dengan berita lain dari tahun 2022 tentang rumah sakit yang sama, di situ disebutkan secara eksplisit bahwa prinsip yang dipegang adalah teologi Al-Ma'un, dengan misi utama kepedulian tinggi terhadap kaum duafa. Jadi masih sama persis seperti 100 tahun lalu. Masih sama, ideologi yang sama masih menjadi briefing untuk proyek bernilai puluhan miliar. Ini bukti bahwa DNA pendiriannya itu bukan cuma jadi pajangan di dinding kantor, tapi jadi panduan operasional. Rumah sakit dibangun sebagai media dakwah bilhal, dakwah lewat perbuatan nyata. Dan gerakan ini tidak hanya membangun gedung-gedung besar dan megah di perkotaan. Ada satu inovasi yang menurut saya benar-benar mencerminkan semangat adaptasi mereka. Namanya Klinik Apung Said Tuhulele. Klinik Apung ya, ini benar-benar sebuah kapal medis. Sebuah kapal. Betul, sebuah kapal sepanjang 15 meter yang di dalamnya ada ruang periksa, ruang tindakan, lengkap. Tapi, yang membuat klinik apung ini begitu penting adalah konteksnya. Kapal ini beroperasi di Kepulauan Maluku. Oke, Maluku. Menurut data Kemenkes yang dikutip sumber kita, Maluku adalah salah satu provinsi dengan jumlah tenaga kesehatan paling sedikit di Indonesia. Hanya 1% dari total nasional. 1%. Jadi masyarakat di pulau-pulau kecil di sana sulit sekali mengakses layanan kesehatan. Sangat sulit. Makanya, klinik apung ini bukan sekedar program yang keren atau inovatif untuk pamer. Ini adalah solusi yang sangat kontekstual dan adaptif. Logikanya dibalik ya? Betul. Jika masyarakat tidak bisa datang ke rumah sakit, maka rumah sakitlah yang datang menghampiri masyarakat. Ini adalah terjemahan kreatif dari semangat Al-Ma'un yang disesuaikan dengan tantangan geografis. Sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana mesin sebesar ini bisa berjalan dengan efektif? Dengan ribuan unit amal usaha yang tersebar di seluruh Nusantara. Kuncinya ternyata bukan di komando yang terpusatkan. Bukan sama sekali. Kuncinya justru pada organisasi-organisasi otonom di bawahnya. Organisasi otonom. Benar sekali. Dan contoh terbaik dari kekuatan otonomi ini adalah Aisyah, Organisasi Perempuan Muhammadiyah. Kita harus hati-hati di sini. Jangan sampai menganggap Aisyah ini sekedar sayap perempuan atau unit pendukung. Oh bukan ya? Oh jauh dari itu. Aisyah ini adalah raksasa dengan kekuatannya sendiri. Seberapa besar? Apa contoh konkretnya? Mereka menjalankan program Community TB Care untuk penanggulangan tuberkulosis yang dampaknya sangat luas. Saking berhasilnya, program ini sampai dipercaya menjadi principal recipient atau penerima utama dana dari The Global Fund. Tunggu, The Global Fund itu kan lembaga donor kesehatan internasional yang super besar dan selektif. Betul.
Dipercaya menjadi penerima utama, itu artinya kapasitas manajemen, implementasi, dan pelaporan mereka dianggap setara dengan lembaga-lembaga kelas dunia. Ini pengakuan yang luar biasa. Tepat. Ini adalah validasi di tingkat global atas kerja nyata mereka di lapangan. Belum lagi program-program mereka untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak yang juga sangat masif. Jadi, Aisyah ini adalah bukti hidup bagaimana sinergi dalam ekosistem Muhammadiyah itu bekerja. Masing-masing bergerak di bidangnya, tapi saling menguatkan. Dalam satu nafas perjuangan yang sama. Sinergi ini juga terjadi di skala yang jauh lebih kecil, di tingkat komunitas. Kita kembali lagi ke Batang. Tapi kali ini sumbernya dari skripsi mahasiswa yang meneliti Lazismu, lembaga amil zakat Muhammadiyah di sana. Lazismu ya? Mereka punya program bedah rumah untuk warga miskin. Masalahnya klasik, dana selalu terbatas. Dan disinilah kecerdasan organisasinya muncul. Skripsi ini menyebutkan strategi yang mereka pakai adalah sinergi sosial. Artinya begini, Lazismu mungkin punya dana untuk beli semen, pasir, dan batako. Tapi tenaga kerjanya? Nah, untuk tenaga kerjanya, mereka tidak membayar tukang profesional. Lalu siapa yang mengerjakan? Mereka bekerja sama dengan relawan dari MDMC, yaitu Muhammadiyah Disaster Management Center, tim tanggap bencananya, dan juga mengajak masyarakat sekitar untuk gotong royong. Oh, jadi gotong royong. Betul. Jadi bisa dibayangkan, uang donasi dipakai untuk material, sementara tenaganya disumbang oleh para relawan dan tetangga. Dengan cara ini, dana yang terbatas bisa punya daya ungkit yang berkali-kali lipat. Nah, di sini kita lihat lagi semangat Al-Ma'un itu bekerja. Tapi dalam skala yang sangat personal, dari rumah ke rumah. Setiap elemen dalam ekosistem, lembaga zakat, tim tanggap bencana, warga, bergerak bersama. Nah, skalanya dan cara kerjanya. Semuanya terdengar seperti mesin yang berjalan sangat mulus. Tapi kan tidak mungkin tidak ada tantangan. Pasti ada kerikil-kerikilnya. Pasti ada. Apa saja masalah yang mereka hadapi? Tentu saja ada, dan tantangannya sangat nyata. Sumber akademis kita menyoroti beberapa hal. Yang pertama, dan paling sering jadi masalah adalah likuiditas keuangan, terutama untuk rumah sakit. Likuiditas. Betul. Mayoritas rumah sakit Muhammadiyah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Masalahnya, pembayaran klaim dari BPJS sering sekali terlambat. Seberapa besar dampaknya? Apakah ini benar-benar mengganggu operasional? Sangat mengganggu. Angkanya tidak main-main. Sumber kita mencatat, di Jawa Tengah saja, tunggakan pembayaran BPJS ke jaringan Rumah Sakit Muhammadiyah pernah menyentuh angka 300 miliar rupiah. 300 miliar? 300 miliar. Bayangkan, kalau 70% pasien Anda adalah pasien BPJS, lalu pembayaran sebesar itu tertunda, arus kas pasti terganggu. Ini berdampak ke semuanya, mulai dari membayar jasa dokter, perawat, sampai membeli obat-obatan. Ini ironis sekali ya. Di satu sisi, mereka punya misi menolong kaum duafa, yang mayoritas pakai BPJS. Tapi di sisi lain, kebaikan itu justru menciptakan risiko finansial yang masif bagi mereka. Persis. Selain soal uang, adakah tantangan lain yang lebih fundamental? Ada, dan ini sifatnya lebih ideologis. Sumber yang sama menyoroti adanya ancaman dari apa yang disebut kapitalisme global. Maksudnya? Artinya, ada risiko bahwa amal usaha ini, terutama yang besar seperti rumah sakit dan universitas, bisa bergeser orientasinya. Dari yang tadinya murni pelayanan sosial, pelan-pelan terbawa arus untuk menjadi lembaga yang murni berorientasi pada profit. Jadi ada tarik ulur yang terjadi setiap hari ya? Antara menjaga idealisme Al-Ma'un supaya tetap jadi kompas, dengan tuntutan bisnis dan industri kesehatan yang semakin komersial. Betul sekali. Dan ini adalah pertarungan internal yang terus-menerus terjadi. Bagaimana caranya tetap bisa melayani kaum duafa tanpa pandang bulu, tapi di saat yang sama juga harus memastikan keberlangsungan finansial lembaga. Menjaga keseimbangan itu ya? Menjaga keseimbangan antara dua kutub ini adalah tantangan terbesar mereka ke depan. Baik, mari kita tarik kesimpulan dari pembahasan kita hari ini. Kita sudah melihat perjalanan luar biasa dari sebuah gagasan teologis, teologi Al-Ma'un, yang dicetuskan lebih dari seabad lalu. Luar biasa memang. Gagasan ini ternyata mampu menjadi fondasi untuk membangun sebuah ekosistem pelayanan sosial yang dahsyat. Dari rumah sakit modern di Batang, klinik apung yang menjelajahi lautan Maruku, sampai program bedah rumah yang ditenagai semangat gotong royong. Pada dasarnya, ini adalah sebuah model yang sangat unik. Sebuah gerakan berbasis keagamaan yang perannya di masyarakat sudah seperti negara kedua dalam menyediakan pilar-pilar penting seperti pendidikan dan kesehatan. Iya.
Kekuatannya, kalau kita simpulkan, ada pada 3 hal. Filosofi aksi sosial yang sangat jelas, sinergi yang kuat antar lembaga di dalamnya, dan semangat untuk terus memperbarui diri, atau tajdid, agar tetap relevan dengan tantangan zaman. Sumber-sumber yang kita bedah hari ini menunjukkan kekuatan luar biasa dari amal yang terorganisasi. Dan ini memunculkan sebuah pertanyaan reflektif untuk Anda renungkan. Di dunia yang kita rasakan semakin individualistis, model gotong royong dan sinergi sosial seperti yang dipraktikkan Muhammadiyah di tingkat lokal tadi, di mana lembaga zakat, tim relawan, dan warga bahu-membahu, apakah model seperti ini bisa menjadi cetak biru untuk mengatasi tantangan-tantangan komunitas di sekitar Anda, bahkan mungkin di luar konteks keagamaan sekalipun?